Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Viola Nuriska Utomo dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Angkatan 2019, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini, saya akan menceritakan tentang biografi salah satu sastrawan yang ada di Indonesia, yaitu Asrul Sani. Asrul Sani, nama asli Asrul Sani. Beliau lahir pada tanggal 10 Juni 1926, tepatnya di Riau, Sumatera Barat. Beragama Islam dan berwarga negara Indonesia. Asrul Sani adalah salah satu sastrawan dan sutradara film terkenal di Indonesia. Pada tahun 2000, beliau pernah mendapatkan penghargaan dari pemerintah Republik Indonesia, yaitu sebuah bintang Mahaputra. Asrul Sani merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. Ayahnya bernama Sultan Marah Sani Syair Alamsyah yang di Pertuan Padang, Nanang Rau, Mapat Tunggal, Mapat Cacang. Beliau merupakan kepala adat Minangkabau di daerahnya, dan ibu Asrul Sani bernama Nuraini binti Atum Nasution. Beliau merupakan keturunan dari Mandailing. Bersama Chairil Anwar dan Rifai Apin, bersama-sama mendirikan Gelanggang Seniman 1946, dan secara bersama-sama pula menjadi redaktur Gelanggang. Dalam Wartawa Sepekan Siasat saat itu, Asrul Sani pernah menjadi redaktur majalah Pujangga Baru, Gema Suasana, Gelanggang tahun 1966 sampai 1967, dan berakhir menjadi pemimpin umum Citra Film pada tahun 1981 sampai 1982. Asrul pernah menjadi direktur Akademi Teater Nasional Indonesia, Ketua Umum Lembaga Budayawan Muslim Indonesia atau Lesbumi, anggota Badan Sensor Film, dan Ketua Dewan Kesenian Jakarta, anggota Dewan Film Indonesia, dan anggota Akademi Jakarta. Selain dikenal sebagai penyair dan sutradara film, Asrul juga merupakan seorang politisi. Sejak tahun 1966 sampai 1976, beliau menduduki kursi parlemen mewakili Partai Nahdlatul Ulama hingga pada tahun 1982 beliau mewakili Partai Persatuan Pembangunan. Beliau merupakan pelaku terpenting perkembangan budaya modern di Indonesia. Asrul Sani, Chairil Anwar, dan Rifai Apin, mereka mengumpulkan karya tulis mereka yang berjudul 3 Penguak Takdir, yang kemudian dibukukan pada tahun 1950. Mereka didaulat sebagai pelopor sastrawan angkatan 45. Dalam antologi yang berjudul 3 Penguak Takdir, Asrul telah menyumbangkan kurang lebih 8 puisi, kecuali puisi yang berjudul Surat dari Ibu. Sajak puisi Anak Laut yang dimuat dalam majalah Siasat nomor 54.11 1948 hingga terbit antologi 3 Penguak Takdir, Asrul tak kurang menghasilkan 19 puisi dan 5 buah cerpen. Kemudian, semenjak antologi 3 Penguak Takdir tersebut terbit hingga pada tahun 1959, kembali menghasilkan 7 buah karya puisi. 2 di antaranya dimuat dalam antologi 3 Penguak Takdir, 6 buah cerpen, 6 terjemahan puisi, 3 terjemahan drama. Puisi-puisi karya Asrul Sani antara lain dimuat di majalah Siasat, Mimbar Indonesia, dan Zenit. Film pertama yang disutradarai Asrul Sani adalah Titian Serambut di Belah 7.
pada tahun 1959, dan ia mulai mencapai kematangan ketika sebuah karya filmnya, Apa Yang Kau Cari Pak Lupi, terpilih sebagai film terbaik dalam Festival Film Asia pada tahun 1970. Karya besar film lainnya adalah Monumen, Kerjalah Daku Kau Kutangkap, Naga Bonar, Pagar Kawat Berduri, Salah Asuhan, Para Perintis Kemerdekaan, Kemelut Hidup, dan lain sebagainya. Tak kurang 6 piala citra berhasil dia sambet, di samping beberapa kali masuk dalam nominasi. Itulah Asrul Sani yang pada hari Minggu 11 Januari 2004 pukul 23.15 waktu Indonesia Barat tenang di pelukan Mutiara Sani, istri beliau yang pada waktu itu berusia 54 tahun, meninggal dunia pada usia 76 tahun. Beliau meninggal setelah digantikan popok, diberi obat, dan dibaringkan oleh Mutiara Sani. Usai dibaringkan, tiba-tiba beliau cegukan, lalu kepalanya terangkat, dan sebelum beliau menutup mata untuk selamanya, dia masih sempat untuk mencium pipi Mutiara Sani, istrinya tersebut. Beliau meninggalkan 6 orang anak, 3 putra dan 3 putri, serta 6 cucu. Dan istri pertama Siti Nuraini yang ia ceraikan, dan istri kedua Mutiara Sani Sarumpait. Semenjak menjalani operasi pinggul 6 bulan yang lalu sebelum beliau meninggal, beliau pernah dirawat di Rumah Sakit Tebet, Jakarta Selatan. Dan kesehatannya semakin menurun setelah melakukan operasi tersebut. Selama hidupnya, Asrul Sani hanya mendedikasikan hidupnya kepada seni dan sastra, sebagaimana menerima penghargaan Bintang Mahaputra Utama dari pemerintah Republik Indonesia pada tahun 2000 lalu. Beliau berhak dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata. Namun, dia berpesan setahun sebelum beliau meninggal, jika beliau meninggal, maka beliau ingin dimakamkan di taman makam biasa, karena pada waktu itu sambil bercanda dia mengatakan kepada Mutiara Sani bahwa masa sampai detik terakhir kita masih mau diatur oleh negara, seperti itu. Sekian video dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.